Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nindya Praja Hilmi Rahayu Mahpuputra, NPP 300807, asal pendaftaran Provinsi Jawa Timur, dari kelas E6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen atau opini saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur dosen pengampu oleh Bapak Silverius Teiseran SSTP MAP. Dalam video ini saya akan mengambil tema perilaku kinerja yang baik. Jadi nanti akan kita bahas apa saja perilaku kinerja yang baik itu dan bagaimana nanti implementasinya, dan apakah sejauh ini kita sudah termasuk dalam berperilaku yang baik dalam rangka kita sebagai calon aparatur nantinya akan menjadi pegawai negeri sipil yang harus berkinerja dengan baik. Baik, akan kita bahas. Jadi apa perilaku kinerja yang baik itu? Jadi menurut Permenpan RB atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Jadi perilaku kinerja ini termasuk dalam perencanaan kinerja pegawai. Jadi dalam perencanaan kinerja pegawai di sana terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP. Kemudian dalam proses penyusunan SKP atau sasaran kinerja pegawai sebagaimana yang dimaksud tadi, itu antara pimpinan dan pegawai itu melakukan dialog kinerja itu dalam rangka untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Kemudian penetapan dan klarifikasi ekspektasi itu tadi merupakan proses untuk menentukan yang pertama. Itu tadi adalah rencana kinerja. Jadi di dalam rencana kinerja tadi ada rencana hasil kinerja pegawai beserta ukuran keberhasilan atau indikator kerja individu dan targetnya. Kemudian ada perilaku kerja yang diharapkan. Jadi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja pegawai, kemudian skema pertanggungjawaban kinerja pegawai, dan juga konsekuensi atas pencapaian kinerja pegawai. Jadi kemudian setelah itu tadi, setelah ditetapkan ya, kemudian penetapan dan klarifikasi ekspektasi untuk penyusunan SKP itu dilakukan sejak penyusunan rancangan perjanjian kinerja di unit kerja. Kemudian nanti dalam itu tadi akan dituangkan dalam dokumen SKP. Nah, jadi itu tadi. Kemudian perilaku kerja pegawai yang dimaksud tadi itu meliputi beberapa aspek ya. Jadi diantaranya adalah orientasi pelayanan, kemudian komitmen, dan ada inisiatif kerja dan ada kerjasama, dan selain itu juga aspek kepemimpinan. Jadi pegawai harus memiliki 5 perilaku kerja, setidaknya memiliki 5 aspek perilaku kerja. Kemudian apa saja standar perilaku kerja pegawai? Ya, jadi disebutkan dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 setidaknya ada 7 poin standar perilaku kerja pegawai. Dan sering kita dengar dengan istilah berakhlak. Ya, jadi yang pertama itu adalah yaitu berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua yakni adalah A, itu akuntabel. Kemudian huruf K itu kompeten. Kemudian huruf yang keempat itu adalah huruf H, yakni harmonis. Kemudian huruf L, loyal. Dan selain itu yang A atau huruf ke-6 itu adaptif. Dan yang terakhir adalah K, kolaboratif. Jadi
berakhlak. Ada 7 poin standar perilaku kerja pegawai. Kemudian kita bahas satu-satu. Jadi berakhlak ini tadi, apa saja yang dimaksud dengan setiap poin. Jadi kita bahas pertama, yakni berorientasi pelayanan. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan? Jadi sebagai standar kerja pegawai, setidaknya yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita nantinya sebagai aparatur negara, karena kita dididik sebagai calon aparatur sipil negara, kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, apa saja yang masyarakat butuhkan. Kemudian yang kedua, itu adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Jadi sebagai prinsip pelayanan prima, kita harus memberikan keramahan kepada masyarakat. Kita harus menunjukkan sikap ramah dalam melayani kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan nyaman kita layani, tidak merasa pegawai ini galak. Nah itu, jadi sebisa mungkin kita usahakan kita dengan profesional nantinya, kita harus ramah, kemudian cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam situasi apapun. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Artinya di sini kita setiap harinya harus melakukan perbaikan. Jadi dengan adanya evaluasi kinerja, kita mengetahui apa saja kekurangan kita selama ini, apa saja mungkin yang perlu kita perbaiki. Nah, dengan adanya evaluasi itu tadi, kita harus memperbaiki diri kita sehingga menjadi perbaikan untuk kelembagaan kita tadi. Kemudian aspek yang selanjutnya, yakni huruf A, akuntabel. Kemudian akuntabel yang dimaksud di sini adalah yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, ya, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Wah, ini sangat kompleks ya. Jadi pada intinya kita sebagai aparatur sipil negara nantinya, kita harus dapat melaksanakan tugas itu harus secara jujur. Itu adalah poin dasar atau sudah menjadi fundamental bagi kita sebagai calon aparatur sipil negara. Apapun nanti kita ditugaskan, dimanapun kita nanti ditempatkan, kita harus menjadi pegawai yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat itu berkorelasi. Ini namanya integritas, itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jadi kita sebagai aparatur juga nantinya harus menggunakan aset negara itu dengan bertanggung jawab. Kita harus merawat, kita harus melakukan maintenance atau perawatan barang milik negara yang kita gunakan nantinya selama kita berdinas. Kemudian yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Nah, jadi sudah jelas ya, kita apabila kita nantinya menduduki sebuah jabatan, kita tidak boleh menyalahgunakan wewenang jabatan kita. Kita harus tahu batasan, dan dengan demikian kita harus taat dengan norma dan agama. Itu yang menjadi dasar kita dalam bekerja. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kompeten. Jadi kompeten di sini meliputi yang pertama, kita harus meningkatkan diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi perlu kita ingat bahwa yang abadi itu adalah perubahan. Tiap waktu, tiap hari, waktu selalu berubah. Jadi kondisi sekitar kita selalu berubah, dan kita dituntut untuk mampu beradaptasi dan mampu meningkatkan kompetensi kita dalam menyelesaikan semua tantangan dan semua masalah. Kemudian
Yang kedua adalah kita harus membantu orang lain untuk belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Seperti di forum ini kita juga sama-sama belajar. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi berkorelasi dengan poin kompeten tadi, kita sebagai aparatur nantinya kita harus memiliki kompetensi yang baik dan melaksanakan tugas dengan profesional dan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah poin harmonis. Ya. Jadi harmonis ini meliputi yang pertama, menghargai setiap orang dengan apapun latar belakangnya. Jadi kita harus objektif, tidak subjektif ya. Kita memandang siapapun yang kita layani maupun kita bekerja sama, itu kita tidak perlu memandang apa latar belakangnya. Kemudian yang kedua adalah suka tolong-menolong. Jadi dalam birokrasi tentu ada namanya kerjasama tim. Dalam sebuah instansi kita harus saling tolong-menolong. Kemudian yang ketiga adalah membangun lingkungan yang kondusif. Jadi maksud di sini adalah lingkungan kerja, sehingga dengan kita saling peduli ya. Jadi sebagaimana pernah disampaikan Bapak Ridwan Kamil adalah kita banyak orang yang pintar tetapi tidak semua orang peduli. Tidak semua orang yang pintar itu peduli. Jadi kepedulian di sini adalah hal yang sangat penting. Apalagi kita sebagai aparatur sipil negara nantinya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah loyal. Ya. Jadi tentu kita sebagai praja kita sudah dididik untuk loyal. Apapun situasinya kita harus loyal terhadap negara. Dan di dalam poin ini meliputi diantaranya yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan juga kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sudah sangat jelas ya, kita sebagai aparatur ini apa yang kita kerjakan itu berpedoman teguh terhadap Pancasila. Kita tidak boleh berlawanan dengan Undang-Undang Dasar, dan kita harus setia kepada negara yang kita abdi. Sehingga dalam pembentukan atau dalam bekerja nantinya ya, kita dasarnya adalah itu tadi, ideologi kita Pancasila yang harus kita pegang teguh. Kemudian yang kedua adalah menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, pimpinan, instansi dan negara. Jadi yang dinamakan dengan menjaga nama baik itu kita harus menjaga perkataan kita, menjaga apa yang kita perbuat dalam bekerja, maupun kita juga termasuk menjaga dalam bersosial media. Karena perlu kita ingat bahwa nantinya kita apabila sebagai aparatur sipil negara, kita juga membawa nama baik diri kita, nama baik lembaga, nama baik pimpinan yang ada di instansi kita nanti, dan juga nama baik negara, karena kita sebagai representasi dari negara. Kemudian yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Jadi ini kaitannya dengan loyal tadi, kita harus profesional, kita harus mampu membedakan mana rahasia jabatan dan rahasia negara, dan memegang rahasia itu tadi. Kemudian poin yang keenam ya, ini adaptif ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang abadi adalah perubahan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Kita harus menyesuaikan diri kita terhadap perubahan yang cepat. Apalagi di era sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat, dan apalagi semenjak pandemi kemarin, kita mau tidak mau kita harus dipaksa untuk berubah dengan membiasakan diri dengan kebiasaan baru. Jadi itu tadi yang pertama ya, cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kemudian yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Jadi kita harus memiliki inovasi yang cemerlang, dan nantinya kita sebagai aparatur
dapat mengembangkan dan juga menyelesaikan masalah yang terjadi ke depan dengan kreatif. Dan juga kita yang terakhir adalah bertindak proaktif. Kita harus aktif dengan perubahan. Karena apabila kita nyaman dengan zona kita, jadi disebut dengan zona nyaman, itu tentu saja kita hanya jalan di tempat. Kita tidak berubah, kita tidak bergerak sama sekali. Sehingga yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus mampu beradaptasi. Kemudian yang terakhir di sini adalah kolaboratif. Jadi yang dimaksud dengan kolaboratif di sini diantara yang meliputi pertama ya, itu adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi bisa kita jabarkan di sini yang maksudnya adalah nanti kita apabila sebagai pimpinan itu kita harus terbuka, kita harus berkolaborasi dengan pihak siapapun, dengan pihak manapun. Tidak ada salahnya kita mendengarkan ide orang lain dan kita pelajari dulu, karena kita tidak akan tahu dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkontribusi juga memberikan solusi untuk semua orang. Kemudian yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi seperti yang saya maksudkan tadi, sebenarnya era saat ini sudah secara tidak langsung kita berubah menuju ke arah yang lebih baik. Salah satunya secara perlahan kita juga meninggalkan pola birokrasi yang terlalu hierarkis. Jadi karena itu tadi berkaitan dengan perubahan zaman, kita harus beradaptasi dan terbuka untuk bekerja sama dengan pegawai satu sama lain maupun dengan pimpinan, hubungannya dengan pegawai yang dipegang. Kemudian yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi sudah jelas ya, kita harus menggerakkan dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan bersama. Jadi itu tadi perilaku kinerja yang baik. Mengacu dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, itu adalah kita ingat dengan istilah berakhlak ya. Sehingga nantinya kita sebagai aparatur sipil negara, kita harus memiliki akhlak dengan makna asli. Ini kita harus memiliki akhlak yang baik dan juga kita harus berakhlak. Jadi dalam konteks berkinerja, berakhlak dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tentu saja saya masih belajar dan kita saling belajar satu sama lain. Tidak ada salahnya teman-teman berikan kritik dan saran di komentar ini. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kata-kata terakhir dari saya, di dunia yang fana ini, yang abadi adalah perubahan. Siapapun tak akan bisa bertahan hidup lama bila tak dapat menyesuaikan dirinya. Karena perubahan selalu terjadi. Kita sebagai manusia tinggal memilih berdiam atau beraksi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.